Mudah-mudahan tidak ada hambatan apa-apa, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Iya. Sepanjang inilah bendungan itu. Bukan main. Dari babakan pilar sampai ke bantar pete. Panjang. Sungguh panjang sekali. Luasnya ini. Ini Sempur. Dan ini Sukasari. Jadi luasnya bendungan raksasa itu dari mulai Lembah Sempur sampai tanjakan Sukasari. Luas sekali. Jadi bendungan raksasa itu meliputi babakan pilar, bantar pote, Sempur, dan Sukasari. Iya. Lalu ini apa? Seperti gambar candi. Benar, tuanku. Ini candi. Candi ini letaknya pada ketinggian di ujung hulu bendungan. Nama tempat ini adalah Pamoyanan. Pamoyanan? Benar. Di desa Pamoyanan inilah nantinya akan dibuat sebuah candi yang megah sebagai tempat upacara besar. Iya. Sekarang marilah kita meninjau ke tempat pekerjaan bendungan raksasa itu, tuanku. Iya. Ribuan manusia bekerja mengangkat batu, mencangkul membongkar tanah. Suara ribuan linggis membongkar batu-batuan. Ribuan suara cangkul meratakan tanah. Ribuan gergaji menebang pepohonan. Puluhan mandor berteriak-teriak mengatur buruh pekerja. Suara berpuluh-puluh lesung. Kaum wanita giat menumbuk padi dan menanak nasi untuk makanan bagi ribuan pekerja. Sungguh suatu pemandangan yang menakjubkan dari sebuah pekerjaan raksasa. Mungkin tuanku sama dengan saya. Bila melihat kesibukan para buruh pekerja yang jumlahnya ribuan itu, teringat waktu tuanku membuat pekerjaan raksasa, membuat pasanggerahan keramat. Iya, benar. Tapi pembuatan bendungan raksasa ini 2 kali lipat lebih menakjubkan. Ini semua gagasan Prabu Siliwangi. Sejak lama beliau memimpikan sebuah bendungan raksasa yang bisa mengairi sawah yang luasnya selaksa tumbak. Iya. Dalam bidang pertanian, aku menyerah kalah kepada Prabu Siliwangi. Beliau memiliki pikiran yang cemerlang tentang meningkatkan penghasilan padi. Namun kami akan tetap mohon kepada tuanku untuk memberikan petunjuknya. Sebab tuanku terkenal sebagai ahli pertanian. Bukan petunjuk, tapi sekedar sumbangan pikiran. Aku bersedia. Apapun namanya, sepatah dua patah kata dari sabda Raja Agung Madangkara merupakan bimbingan yang tak ternilai harganya bagi kami. Sulit rasanya mencari kelemahan dari pekerjaan raksasa ini. Prabu Siliwangi sangat gemilang. Sangat sempurna dalam perencanaan dan pelaksanaan bendungan raksasa ini. Aku jadi merasa kecil melihat kemampuan Prabu Siliwangi yang tiada taranya itu. Tuanku terlalu merendahkan diri. Aku berkata sejujurnya, Ranggaweni. Aku sangat kagum, benar-benar kagum. Terima kasih, tuanku. Mudah-mudahan apa yang sedang kami perbuat ini, yang menurut kami adalah sebuah cita-cita luhur yang terdorong oleh rasa tanggung jawab, ingin membuat rakyat Pajajaran hidup bahagia dan sejahtera, mendapat restu dari Yang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta. Iya. Semalam suntuk aku dan Lugina bersemedi di makam kuburan guru kita Penembahan Pasupati. Selanjutnya kami akan segera berangkat ke Gunung Lawu untuk melakukan perhitungan dengan Lasmini, membalas kematian guru kita. Tapi sebelum itu, aku memerlukan beberapa keterangan mengenai kehebatan Lasmini.
waktu terjadinya pertarungan antara Lasmini dengan Panembahan Pasupati, kami semua tidak menyaksikannya. Kenapa? Sebab kami pun sedang terlibat dalam pertarungan dengan Raksa Dewa. Raksa Dewa? Siapa dia? Temannya Lasmini. Oh, jadi dia datang tidak sendiri, tapi berdua dengan Raksa Dewa. Benar, Kakang Logina. Jadi saat Panembahan Pasupati tewas, juga kalian tidak menyaksikannya? Tidak. Kami hanya mendengar suara-suara yang menggelegar berkali-kali. Sangat mengerikan. Pertarungan itu tentu sangat dahsyat, sebab menimbulkan ledakan-ledakan yang keras. Pertarungan tingkat tinggi yang mempergunakan ilmu kedikjayaan tingkat tinggi pula. Hebat benar si Lasmini itu. Tentu dia juga seorang guru besar, tokoh utama seperti Panembahan Pasupati. Mungkin bukan, sebab masih muda. Masih muda? Muda dan cantik sekali. Berpakaian merah-merah menyala. Baru kali itu kami melihatnya. Juga Panembahan Pasupati baru kali itu bertemu dengan Lasmini. Ya, kita semua tidak punya pengetahuan yang lengkap mengenai latar belakang kehidupan guru kita, Panembahan Pasupati. Jadi mungkin saja Lasmini itu murid seorang musuh yang tewas oleh Panembahan Pasupati, lalu datang menuntut balas. Ya, mungkin begitu. Baiklah, siapapun dia, aku harus membinasakannya. Ayo, Lugina. Ya. Kita berangkat ke Gunung Lawu. Iya. Kita ini jadinya tukang jaga kandang. Bagaimana? Guru kita Lasmini pergi-pergi terus, menikmati perimaraan sambil berkasih-kasihan. Dan kita ini diam terus di sini, tidak boleh kemana-mana. Alah, jangan suka iri hati. Sebab nanti juga kalau kita sudah setingkat dengan guru Lasmini, tentu kita pun bebas bertualang, mengembara sesuka hati. Iya, tapi ya masih lama. Ada orang. Wow, 2 laki-laki berjalan menuju ke sini. Laki-laki. Bicara. Gawat. Gawat, ya. Kau takut melihat murid-murid Lasmini itu banyak? Bukan takut, malah kesenangan. Apa? Kesenangan? Ya, mereka cantik-cantik. Bahenol. Logina. Saudara-saudara kita, murid-murid Panembahan Pasupati dibikin sungsang sumbel, dihajar jungkir balik oleh Raksa Dewa, temannya Lasmini, sampai tidak berdaya. Nah, mereka murid-murid Lasmini, jadi harus kita obrak-abrik. Diobrak-abrik apanya? Kenapa kau bertanya begitu, ha? Kenapa kau mendadak jadi tolol? Dihajar, dihajar. Tahu. Tapi mereka itu perempuan. Kalau pukulan kita salah sasaran, kenapa ada tempat-tempat tertentu? Kan berabe. Hajar apanya saja. Masa bodoh? Mau kena apanya? Terserah. Lebih baik aku hajar punggungnya saja, biar aman. Penakut. Serang dari depan. Pukul saja semau kau. Kena apa-apanya, masa bodoh? Iyalah. Hah? Galak amat. Jangan. Lu masa lewatnya. Jangan kurang ajar. Logina, bahaya. Lompat. Harus di atas pohon. Tidak enak di bawah. Kenapa kita harus berpindah? Tidak bahaya kok. Enak malah bersama dengan mereka. Cubit-cubitan, senggol-senggolan, colek-colekan. Asik. Diam kau, Lugina. Kita kesini untuk bertempur, bukan untuk gila-gilaan. Yang akan kita bunuh gurunya. Murid-muridnya kan tidak bersalah, tidak.
murid-muridnya juga harus dihajar. Hei, mana guru kalian? Si Lasmini. Kenapa menanyakan guru kami? Biar cantik, tapi sudah tua. Sudah, kenapa pura-pura tidak mau? Ayo turun dan pesta rame-rame. Dengar, guru kalian telah membunuh guru kami. Membunuh guru kau? Guru kami, Panembahan Pasupati, dibunuh oleh guru kalian, Lasmini. Dia telah membuat bibit permusuhan dengan kami. Jadi kalian semuanya musuh kami. Kemana Lasmini? Suruh dia keluar. Tidak ada, belum datang. Baik. Sambil menunggu guru kalian datang, kalian akan aku hajar. Jangan bercanda. Ini bukan waktunya bercanda. Ini waktunya untuk bertempur. Kau dari perguruan mana sih? Gunung Kaba. Yang satu. Ya? Rupanya apa yang dikatakan oleh guru kita benar. Kemarin dia berkata mau ke Gunung Sabah untuk menundukkan tokoh utama yang bercokol di sana. Ternyata niatnya itu benar-benar dilaksanakan. Dan sekarang murid Panembahan Pasupati datang ke sini untuk membalas dendam. Murid-murid Panembahan Pasupati itu tua-tua ya? Mungkin murid utamanya. Murid-murid barunya yang muda-muda tidak ikut. Lalu harus bagaimana? Sebab kelihatannya yang satu itu tidak bisa diajak bercanda. Coba, aku yang berkata. Hei, siapa nama kau? Aku Kijara. Dan ini Lugina. Yang salah guru kami. Kami tidak tahu apa-apa. Pengecut. Kalian murid-murid murtad. Tidak setia kepada guru kalian. Seharusnya seorang murid harus menjunjung tinggi nama gurunya. Dan siap sedia membela gurunya. Bukan lantas cuci tangan macam kalian, ha? Baik. Lalu maumu apa? Padepokan ini akan aku bakar. Bakar? Bakar? Kalian semuanya pergi dari sini. Karena padepokan kalian akan aku bakar. Dibaiki malah injak kepala. Teman-teman, gempur mereka dengan kembang anggrek jingga. Hebat benar mereka. Menghindari gempuran bunga anggrek yang bertubi-tubi menyerang dengan cara berlompat dari dahan ke dahan sambil sekaligus menangkap bunga-bunga anggrek. Mereka seperti burung bisa menyusup-nyusup di antara daun-daun dan ranting pohon. Ya, sulit bagi kita untuk membidik mereka dengan tepat sebab mereka terus-menerus bergerak terhalang oleh rimbunya daun dan ranting. Mereka bingung. Nah, satupun bunga anggrek itu dapat menyentuh tubuh kita. Untuk bertarung di tempat yang banyak pohon. Sehingga pohon-pohon ini bisa kita manfaatkan. Bagaimana anak-anak manis? Tidak bosan merangkai bunga anggrek? Kalian hebat, bisa memanfaatkan pohon sebagai tedeng pelindung. Tapi jangan harap kalian bisa lolos dari jurus kembang 1000. Mau jurus kembang 1000, kembang 100, kembang-kembangan, silakan. Teman-teman, gempur mereka dengan jurus kembang 1000. Gempuran mereka mengandung tenaga dahsyat. Mereka melontarkan ratusan bunga anggrek dengan tenaga dalam yang tinggi. Bisa mematahkan dahan-dahan dan ranting-ranting pohon. Gila. Maka kita bisa tertimpa runtuhan pohon. Mereka jadi piring setan. Seperti monyet-monyet yang kehilangan tempat bergaya. Cukup Lugina. Lama-lama kita bisa konyol tertimpar pohon. Iya. Sekarang kita bisa menyerang mereka. Iya. Pohon menyerang kita. Ternyata mereka sangat hebat.
Kapan mereka turun dari pohon? Tahu-tahu sudah berada di tengah-tengah kita dan menyerang kita dengan hebat. Mereka terlalu cepat. Aku tidak bisa mengikuti gerakannya. Kita habis. Semuanya roboh bergelimpangan di tanah. Hanya tinggal kita berdua. Masa bodoh. Serang! Cukup Lugina. Ya, mereka sudah kalah total. Jangan dibunuh. Biarkan mereka pingsan dan panas sendiri. Asik. Gadis-gadis montok berserakan, bergelimpangan di tanah. Aku boyong yang mana? Bingung. Semuanya cantik-cantik. Jangan ngaco. Ayo buat api. Bakar padepokan itu. Ya. Si Lasmini tidak ada. Padepokannya saja dibakar. Paling tidak, dia akan sakit hati. Sebagai hiburan bagi kita yang sakit hati karena guru kita dibunuh oleh dia. Padepokan perguruan anggrek singgah sudah menjadi lautan api. Sebentar lagi musnah, hangus jadi abu. Ayo, tinggalkan tempat ini. Kita mencari Lasmini. Ya, kita cari Lasmini. Ayo! Juga Lasmini menantang Mantili berarti menantang Brahma. Aku tidak akan menantang Mantili secara langsung, tapi dengan cara terselubung. Terselubung? Iya, memancing dia supaya marah kepadaku. Caranya? Aku bisa saja mengganggu Raden Bentar, tapi terlalu riskan, sebab bisa memancing semua pihak menjadi murka, termasuk Brahma. Kau takut kepada Brahma? Bagaimanapun juga, aku agak gentar kepada dia. Sebab kesaktiannya tidak bisa diukur. Bukankah kau sudah menguasai ilmu cipta dewa yang lebih tinggi dari ilmu lampah lumpuh, senjata pamungkas Brahma? Brahma itu orangnya cerdik, pandai menyembunyikan ilmu simpanannya. Sekarang semua orang tahu, ilmu pamungkasnya adalah ilmu lampah lumpuh. Tapi sebenarnya, dia punya ilmu lainnya, yang lebih tinggi dari ilmu lampah lumpuh. Kau yakin Brahma punya ilmu lain yang lebih tinggi dari ilmu lampah lumpuh? Yang sudah-sudah begitu. Ketika masih muda, orang taunya Brahma hebat karena punya Aji Bayu Bajra. Lalu ditantang oleh seseorang yang punya ilmu lebih tinggi dari Aji Bayu Bajra. Tidak taunya, Brahma mengeluarkan Aji Tapak Saketi. Habislah orang itu. Kemudian ditantang lagi oleh seorang jawara yang punya ilmu lebih tinggi dari Aji Tapak Saketi. Tak taunya, Brahma mengeluarkan Aji Gelang-Gelang. Maka habislah orang itu. Ditantang lagi oleh seorang tokoh yang sakti mandraguna. Tak taunya, Brahma mengeluarkan ajian serat jiwa. Bentrok dengan Ki Jara yang memiliki ajian waringin sungsang. Tak taunya, Brahma punya ilmu lampah lumpuh. Maka takluklah Ki Jara itu. Nah,
Sekarang katakanlah aku yang akan menantang Brahma. Aku jadi ragu-ragu. Jangan-jangan dia punya ilmu yang lebih tinggi dari ilmu lampah lumpuh. Gila. Brahma itu barangkali sudah jadi gudang. Gudang? Gudang ilmu kadikjayaan. Sebab banyak banget ilmunya. Aku sendiri heran. Entah dari mana dia mendapatkan semuanya itu. Tapi kalau kau bentrok dengan Mantili, sudah pasti kau akan berhadapan dengan Brahma. Itu tidak akan bisa dipungkiri. Aku harus membuat persoalan yang menjurus kepada persoalan pribadi Mantili. Kalau begitu, kau harus mengganggu suaminya. Gila. Aku harus mengganggu Pati Kotawa. Wah, suaminya Mantili itu seorang Pati. Iya. Gawat juga. Sebab persoalan Pati biasanya bisa mengundang rajanya turun tangan. Itulah. Dan juga Pati Kotawa sendiri pasti belum apa-apa, langsung menggebur aku. Iya. Ada sasaran yang lain yang tidak mencurigakan, tapi akan mengundang Mantili marah. Siapa? Tumenggung Jamali. Apakah orang itu saudaranya Mantili? Bukan. Lalu? Tidak ada hubungan saudara sama sekali, selain hubungan antara atasan dan bawahan. Kalau merupakan masalah seorang bawahan, artinya perkara yang menyangkut Tumenggung Jamali sebagai seorang pegawai keraton tentu akan mendapat perhatian yang besar dari para atasannya. Jadi bukan hanya Mantili saja yang turun tangan, melainkan juga yang lainnya. Bahkan Brahma sebagai raja akan turun tangan. Nah, kau akan mendapat kesulitan Lasmini. Tumenggung Jamali lain, Raksadewa. Lain bagaimana? Dia bekas kekasihku. Hah? Bekas kekasihmu? Sebenarnya tidak begitu. Karena aku tidak pernah membalas cintanya. Tapi cinta Jamali terhadapku tidak pernah pupus. Bahkan sampai sekarang masih mengharapkan aku. Sekalipun sudah punya anak dan istri. Lalu hubungannya dengan Mantili? Aku dan Mantili sebenarnya merupakan musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan? Iya. Dulu pernah ada persoalan antara aku dan dia. Sampai sekarang dia benci kepadaku. Kebencian Mantili kepadaku tidak pernah pupus sampai sekarang. Cinta Jamali kepadamu tidak pernah pupus. Dan kebencian Mantili kepadamu juga tidak pernah pupus. Yang satu benci, yang satu lagi cinta. Bahkan Mantili selalu mengancam Jamali agar tidak berhubungan lagi dengan aku. Begitu pula aku diancam oleh Mantili. Kalau aku mengganggu Jamali, Mantili sendiri yang akan membunuh aku. Oh, begitu. Minuman untuk Gusti Tumenggung sudah siap. Iya, letakkan di situ saja. Biar nanti aku yang mengantarkannya pada suamiku di depan. Daulat Den Ayu. Daulat Den Ayu Tumenggung. Ada apa, pengawal? Ada seorang tamu mohon menghadap. Tamu? Daulat Den Ayu. Apakah seorang pejabat dari keraton? Bukan Den Ayu. Hamba baru kali ini melihatnya. Dia seorang wanita. Seorang wanita? Benar Den Ayu. Baik, suruh masuk. Di serambi belakang ya? Daulat Den Ayu. Selamat siang, Den Ayu Tumenggung. Maaf, saya mengganggu. Siapakah? Nama saya Lasmini. Maaf, saya baru melihat Nona. Ada kepentingan apa? Saya mohon menghadap kepada Gusti Tumenggung Jamali. Maaf, saya baru melihat Nona. Ada kepentingan apa? Saya mohon menghadap kepada Gusti Tumenggung Jamali. Sebelumnya, sudah kenal dengan suami saya? Kami sama-sama orang Pajajaran. Iya, benar. Suami saya asalnya dari Pajajaran. Dan kami teman lama. Baik-baik. Harap menunggu ya. Terima kasih. Kau Lasmini? Apa kabar Jamali? Kau. Sudah aku duga kau pasti akan terkejut melihat aku muncul dan menemui kau.
Tentu saja. Aku kangen sama kamu. Jangan keras-keras. Nanti ada yang dengar. Jamali, aku minta tolong. Tolong? Kau kesulitan apa? Aku perlu uang. Uang? Iya. Aku terlibat utang. Hari ini harus bayar. Orangnya marah-marah. Kenapa tidak kau bunuh saja? Bukankah kau pendekar tidak pandang bulu? Oh, gila. Aku tidak mau begitu. Aku bukan pembunuh. Baiklah. Berapa utangmu? 3.000 ringgit. Baik. Segera aku berikan. Terima kasih, Jamali. Sebentar. Kau tidur di mana, Lasmini? Di penginapan Tibra. Orangnya yang menagih utang itu ada di mana? Ada di sini, di ibu kota Madangkara. Tapi tidurnya di penginapan lain. Begitu terima uang dari aku, dia langsung pulang ke Pajajaran. Aku juga sama, mau terus pulang ke Pajajaran. Kau jangan pulang dulu, Lasmini. Kenapa? Baru ketemu, masa terus berlalu begitu saja? Takut ketahuan oleh Mantili, bisa runyam. Kau jangan keluar-keluar dari penginapan. Biar aku saja yang datang ke sana. Jamali, kau sudah punya istri. Ingat anak-anakmu. Lasmini, kau jangan bawa-bawa istri dan anak-anakku. Sampai kapanpun cintaku padamu tidak akan pudar. Kau jangan gila, Jamali. Seorang tumenggung sudah biasa punya istri lebih dari satu, Lasmini. Aku tidak mau jadi selir. Ya, pokoknya kau jangan pulang dulu ke Pajajaran. Ya, baiklah. Aku tunggu kau di penginapan itu. Dan mana uangnya? Ya, nanti aku bawa ke penginapan. Tidak bisa aku bawa sekarang? Kalau diberikan sekarang, nanti kau kabur. Pintar juga kau. Kenapa pintu kamar itu tidak ditutup saja, Lasmini? Dibiarkan terbuka, menganga begitu. Supaya Jamali tidak cemburu. Apakah dia seorang yang pencemburu? Kalau pintu itu ditutup dan melihat kita berduaan di dalam kamar ini, pasti dia tidak senang karena cemburu. Bisa-bisa balik lagi sambil ngomel. Oh, begitu. Seharusnya malam ini aku jalan-jalan menikmati keramaian ibu kota kerajaan Madangkara. Tapi ngeri ketemu dengan Mantili atau Brahma. Tentu mereka akan kaget setengah mati melihat aku yang bentrok dengan mereka di daerah Mamrati tiba-tiba muncul di sini. Jangan-jangan dikira mau bikin onar, maka langsung aku diringkus dan kacaulah rencana kita. Sudahlah, diam saja di sini. Ya. Rampes. Tumenggung Jamali. Silakan masuk. Maaf. Inilah Den Raksa yang saya ceritakan itu. Oh. Raksa. Jamali. Lasmini, ini uangnya. Oh, terima kasih. Nah, Den Raksa, terimalah. Dan utang saya lunas, bukan? Ya, saya mohon diri. Silahkan, Den Raksa. Saya mohon diri, Kanjeng Tumenggung. Ya. Jamali, terima kasih ya. Kau telah menolong aku. Sudah, lupakanlah itu. 1 bulan lagi akan aku kembalikan uangmu itu. Tidak usah jadi beban, Lasmini. Kapan saja terserah kau. Tidak dikembalikan juga tidak apa. Oh ya? Demi kau, aku rela. Kau baik sekali, Jamali. Inilah yang aku tunggu-tunggu. Alangkah lamanya aku menunggu. Maksudmu? Selama bertahun-tahun aku mengenalmu. Belum pernah sekalipun kau berbicara padaku dengan nada yang lembut. Selalu bersikap keras dengan kata-kata yang ketas. Dan barusan, ternyata kau bisa lembut
Mendengar kau bicara lembut saja, aduh, aku bahagia, Lasmini. Lasmini? Jamali? Tidak, jangan. Lasmini, terlalu lama aku menantikan saat-saat seperti ini. Setengah mati aku berusaha untuk melupakanmu, tapi tidak bisa. Setiap saat selalu muncul bayanganmu. Ya, akhirnya aku tidak bisa memungkiri hatiku bahwa aku terlalu cinta padamu. Lasmini? Kemana? Kena? Tidak. Kena? Tidak. Aduh, Lasmini jangan berlari-lari Jadinya seperti anak kecil kejar-kejaran. Kalau kau tidak mau mengejar aku, ya sudah, aku akan pergi keluar. Mau jalan-jalan ke kota? Jangan. Jamali, bangun. Bangun, sudah pagi. Masih gelap. Sudah hampir pagi. Sebaiknya kau pulang. Pulang? Iya. Kalau kesiangan, tidak enak dilihat orang. Nanti ada yang kenal dengan kau. Wah, bisa berabe. Aku di sini tidak dikenal, jadi tidak ada masalah. Tapi kau Tumenggung, pasti ada beberapa orang yang mengenalmu. Jadi, mumpung masih gelap, pulanglah. Ya, baiklah. Tapi kau jangan pulang dulu ke Pajajaran ya. Besok aku akan ke sini lagi. Iya. Janji? Janji. Bren, siapa kau? Aku. Oh, Kanjeng Tumenggung Jamali. Buka pintu gerbang. Baik, Kanjeng. Habis meronda, Kanjeng? Pagi-pagi buta baru pulang? Dari Pak Kimong, main dadu. Oh, silakan, Kanjeng. Pintu gerbang sudah saya buka. Ya. Kenapa kau tertawa? Apanya yang lucu? Itu Kanjeng Tumenggung Jamali itu pulang dari istri mudanya. Yang benar? Benar. Aku tahu benar. Kanjeng Tumenggung Jamali itu tidak suka berjudi atau minum-minuman keras. Jadi, ya dari mana lagi kalau tidak menginap di istri mudanya? Masa bodoh. Pokoknya kita lakukan saja tugas kita, menjaga pintu gerbang dengan baik. Beres, dan sebentar lagi pagi-pagi datang penjaga baru mengganti kita. Lalu kita pulang dan tidur. Pondokan yang terbakar itu, biarkan saja begitu. Biar guru kita, Bunda Lasmini, melihatnya sendiri. Jadi tidak usah dibersihkan. Dibiarkan saja puing-puing hitam dan hangus seperti itu. Iya, dibersihkan. Tapi tidak usah disirnakan, biar nampak bekas-bekasnya. Kalau begitu, kita harus membuat pondokan yang baru di tempat lain. Ya, di sebelah sana itu, tanahnya datar. Di situ saja kita buat pondokan yang baru. Ya. Aku ngeri. Ngeri kenapa? Bunda Lasmini pasti akan mengamuk melihat padepokan kita ini dibunuh hanguskan oleh Kijara dan Lugina. Biar saja. Paling juga dia akan mengejar Kijara dan Lugina. Tapi kita juga pasti akan kena marah. Tidak bisa meringkus Kijara dan Lugina. Katakan saja, mereka terlalu sakti. Kita kalah, beres. Hei, teman-teman. Tidak usah diatur-atur. Lakukan saja semuanya bersama-sama. Pertama-tama, kita bersama-sama mencari bambu. Lalu bersama-sama memotong-motong bambu. Kemudian bersama-sama pula membangun pondokan. Jadi akan cepat selesai. Setuju? Setuju. Aku jadi bingung, Kijara.
kemana kita harus mencari Lasmini? Pertama-tama, kita harus ke Pajajaran. Sebab Lasmini orang Pajajaran. Jadi mungkin dia ada di sana. Pajajaran yang mana? Yang di Kawali atau di Tegal Batu Jajar? Dua-duanya. Kalau tidak ada, kita harus mendatangi tempat tinggal tokoh-tokoh utama rimba persilatan. Ya. Sebab menurut keterangan si Kendat, adik seperguruan kita, Lasmini minta dirinya diakui sebagai tokoh nomor 1 di dunia persilatan. Jadi pasti akan mendatangi tokoh-tokoh utama untuk ditundukkan satu persatu. Ya. Sombong benar si Lasmini itu. Jangan-jangan nantinya dia berani pula menantang Brahma. Kalau dia berani menantang Brahma, sama saja dengan bunuh diri. Mudah-mudahan sebelum dihancurkan oleh Brahma, bertemu dulu dengan kita, supaya kita bisa membalas kematian guru kita, Panembahan Pasupati. Ya. Aki Tangtu. Daulat Gusti Ayu. Siapkan kudaku si Kumbang. Aku mau ke keraton. Daulat Gusti Ayu. Siapa itu yang datang? Itu kereta Tumenggung Jamali. Mau apa dia? Pagi-pagi begini datang padaku. Gusti Ayu Mantili. Loh, Ayu Rati Dami. Gusti Ayu. Ayu Rati Dami, ada apa? Pagi-pagi mendatangi aku sambil menangis terseduh-seduh. Mari, kita bicara di dalam. Ayo, masuklah. Nah, ceritakanlah. Ada apa yang terjadi? Suami saya pergi. Suamimu pergi? Pergi dengan perempuan. Tidak kembali lagi sampai sekarang. Sudah 3 hari. Suamimu Tumenggung Jamali pergi dengan perempuan? Sudah 3 hari. Apa-apaan ini? Siapa perempuan itu? Kekasihnya. Sejak kapan Jamali belajar kira punya kekasih? Kau tahu orangnya? Tahu. Pernah datang ke rumah. Hah? Pernah datang ke rumahmu? Betapa beraninya perempuan itu. Siapa namanya? Lasmini. Apa? Lasmini? Benar, Gusti Ayu. Orangnya cantik sekali. Pakaiannya menyolok. Tapi nampaknya bukan perempuan baik-baik. Kau tidak salah lihat? Atau salah dengar? Tidak, Gusti Ayu. Sebab dia sendiri menyebutkan namanya. Berdebah. Lasmini muncul lagi. Apa sebenarnya yang dia mau? Dulu mengganggu Raden Bentar. Sekarang merusak rumah tangga orang. Waktu dia datang ke rumah, perasaan saya sudah tidak enak. Malah saja. Semenjak itu, Gusti, Kakang Jamali jarang di rumah. Siang malam pergi melulu. Saya mengupah pelayan saya untuk menelitinya. Ternyata Kakang Jamali mengunjungi Lasmini di penginapan Tibra. Di penginapan Tibra? Benar, Gusti Ayu. Malah pernah dia tidak pulang. Lalu saya tegur, dia malah marah. Lantas pergi dan tidak pulang-pulang sampai sekarang. Lasmini, kali ini aku tidak akan memberi ampun padamu. Ayu Rati Dami, sekarang pulanglah. Jangan nangis terus. Suamimu tidak akan kembali dengan air mata. Serahkan padaku. Daulat Gusti Ayu. Berdebah. Kamar ini kosong. Si Lasmini sudah kabur. Aku di sini, Mandiri. Dia di atas genteng. Hiya! Lasmini, apa kabar, Mandiri? Kali ini aku tidak akan memberi ampun pada kau. Aku pun tidak akan menolak lagi untuk meladeni kau seperti yang sudah-sudah. Maju kau, Lasmini. Heran. Yang aku ambil suami orang, kau yang marah. Kau perusak rumah tangga orang. Biang kerusuhan, sumber malapetaka. Persoalan cinta adalah tersendiri. Gembel pengemis pun berhak jatuh cinta. Apalagi aku dan Jamali. Kau bukan jatuh cinta, tapi bermaksud bikin onar. Kau selalu curiga padaku. Sejak dulu, istrinya Jamali datang padaku.
dan menyerahkan semua persoalannya padaku. Sudah jelas suaminya mencintai perempuan lain, masih dicari-cari. Jangan banyak mulut. Jangan lari, pengecut. Kejar aku, Mantili. Kejar aku. Jangan. Kemanapun kau lari, aku kejar. Bentar. Ibunda. Hei, Bentar. Kau mau kemana, nak? Mau ke keraton, Ibunda. Bentar. Kenapa kau sampai hati membohongi Ibunda? Kau mau mencari Lasmini, bukan? Iya, Ibunda. Ibunda, maafkan saya. Saya tidak bisa melupakan Lasmini. Anakku, kenapa kau harus mencari Lasmini? Tidak adakah gadis lain yang dapat merebut hatimu, nak? Ibunda, lupakanlah segala perkara yang amat menjurus seperti itu. Ingatlah, Ibunda. Saat ini, Bibi Mantili sedang mengejar-ngejar Lasmini. Saya tidak mau terjadi musibah di antara mereka. Saya akan melerai mereka. Dengan melerai pertikaian antara Mantili dan Lasmini, dalam pandangan Mantili, kau membela Lasmini. Saya akan menjelaskannya pada Bibi Mantili. Bentar, perbuatan Lasmini itu tidak baik, nak. Bahkan tidak terpuji. Merebut suami orang, apakah baik bagi seorang perempuan? Saya menangkap ada sesuatu yang tidak wajar dalam perkara ini. Kau berdalih, Bentar, karena kau ingin melindungi Lasmini. Tidak, Ibunda. Yang salah tetap harus dihukum. Dan Lasmini patut dihukum. Tapi kalau Bibi Mantili yang menghukumnya, Bibi Mantili terlalu kejam. Apalagi Bibi Mantili memang amat benci pada Lasmini. Bentar, anakku. Kau memang tampan, nak. Pandai. Ibunda ingin kau mendapatkan seorang istri yang baik. Lasmini tidak akan bisa menjadi istri yang baik bagimu, nak. Ibunda, maafkan saya. Bentar, anakku. Nah, akhirnya kau berhenti juga. Cukup, Mantili. Aku peringatkan padamu. Kalau ingin selamat, kembali ke Madangkara. Parat, Mantili. Kau kira aku lari dari Madangkara sampai di tempat ini karena takut sama kau? Kau jangan besar kepala dulu, Mantili. Aku sengaja berbuat begitu karena aku ingin bertarung dengan kau di tempat yang paling sunyi, yang tak seorang pun melihatnya. Nah, disinilah, jauh dari mana-mana, kita akan bertarung. Hebat benar kau, Lasmini. Ada angin apa sehingga kau berani terhadapku? Rasa gentar ada batasnya, Mantili. Rasa sungkan ada batasnya. Rasa risih juga ada batasnya. Nah, sekarang, rasa gentar, sungkan, dan risih sudah sirna sama sekali. Dalam pandanganku sekarang, kau tidak ada artinya sama sekali. Baik, mari kita buktikan. Apa yang kau andalkan, Mantili? Paling-paling kau hanya akan bertumpu pada kedua pedang mukjizat itu. Pedang perak dan pedang setan. Kedua pedang rongsokan itu sekarang tidak berarti apa-apa bagiku. Kau juga. Paling-paling kau akan mengandalkan Aji Sirap Megananda. Ilmu picisan seperti itu sekarang tak ada artinya bagiku. Sama sekali aku tidak akan mempergunakannya. Sebab Aji Sirap Megananda, ilmu anak-anak kecil, hanya pantas dipergunakan oleh para pendekar ingusan yang baru turun gunung. Sekarang aku lain sama sekali, Mantili. Kau tahu Panembahan Pasupati, guru besar perguruan Gunung Sabah? Nah, dia sudah tewas bertarung dengan aku. Panembahan Pasupati tewas? Kau terkejut, bukan? Bisa kau bayangkan, Panembahan Pasupati yang kedijayaan setingkat dengan Brahma bisa aku binasakan. Apalagi kau. Aku tidak percaya. Perempuan rendah macam kau bisa mengalahkan Panembahan Pasupati. Adalah mustahil. Kau cuma mengigau. Kau ingin bukti? Majulah, bangsat.
Kanjeng Tumenggung Jamali. Kau? Ya. Bukankah kau? Ya. Kita pernah bertemu di ibu kota Madangkara. Di penginapan Tibra. Di kamarnya Lasmini. Nama saya Raksa. Iya, benar. Aku ingat sekarang. Kau dan Raksa yang berpiutang pada Lasmini. Benar. Saya baru dari Pakuan Pajajaran. Tidak pulang Kawali. Lalu kenapa Kanjeng Tumenggung berada di tempat yang sunyi, di tengah alam bebas, sendirian? Aku berjanji dengan Lasmini akan bertemu di sini. Oh ya? Dan dia sedang bertarung. Bertarung? Dengan siapa? Dengan Mantili. Wah, saya ingin melihatnya. Di mana dia? Itu, di balik bukit yang sana itu. Saya akan ke sana. Aku juga. Iya, bagus. Bertarung? Dengan siapa? Dengan Mantili. Wah, saya ingin melihatnya. Di mana dia? Itu, di balik bukit yang sana itu. Saya akan ke sana. Aku juga. Iya, bagus. Rupa-rupanya baru saja mereka bertarung. Artinya belum lama. Sebab masih memakai tangan kosong. Belum mempergunakan senjata. Kelihatannya ini yang terdesak. Dalam pertarungan tangan kosong atau mempergunakan pedang, Mantili tidak ada bandingannya. Tapi dalam bidang ilmu kadikjayaan, Mantili tidak bisa apa-apa. Jadi dalam pertarungan tangan kosong itu, bagaimanapun juga, Lasmini tidak akan menang melawan Mantili. Dengan mempergunakan senjata. Baik, senjataku ini. Kembang? Ya. Ini kembang anggrek, warna jingga. Cocok. Rata-rata pendekar perempuan yang murahnya bejat selalu mempergunakan kembang sebagai senjata. Kembang teratai, kembang kemboja, kembang anggrek telah diselewengkan menjadi lambang wanita nakal. Keparat! Lasmini menggempur Mantili dengan rondongan bunga-bunga anggrek. Senjata Lasmini memang bunga anggrek. Anggrek jingga. Wah, Mantili berjumpalitan di udara, menghindari berondongan bunga anggrek yang berpuluh-puluh itu jumlahnya. Baru kali ini aku menyaksikan kehebatan Mantili. Dia ternyata memang sangat hebat. Ilmu meringankan tubuhnya sudah mencapai tingkat yang paling tinggi. Bisa melayang-layang di udara, bergerak sangat cepat tanpa sekalipun menyentuh tanah. Iya, bunga-bunga anggrek itu satu pun tidak ada yang bisa menyentuh tubuhnya. Kenapa berhenti? Bosan? Karena tak satu pun bunga-bunga anggrek itu kena padaku. Sekarang aku akui, ternyata Mantili bukan nama kosong. Kau terlalu hebat, tapi jangan girang dulu. Terimalah sekarang jurus kembang 1000. Lasmini menyerang lagi dengan gempuran bunga-bunga anggrek seperti tadi. Tapi sekarang lain. Lebih gencar dan lebih dahsyat. Jauh melebihi yang tadi. Sekarang Lasmini mempergunakan jurus kembang 1000. Serangan bunga anggrek yang disertai tenaga gempur yang dahsyat. Kedua tangan Lasmini bergerak sangat cepat. Puluhan bunga anggrek berterbangan dengan kecepatan berlipat ganda. Menderu-deru menggempur Mantili. Tadi Mantili bisa lolos dari gempuran anggrek. Tapi sekarang bisa berbahaya kalau tidak mempergunakan senjata sebagai perisai penangkis. Ya, Mantili terdesak.
Mau tidak mau dia harus mempergunakan pedang. Mantili, kau tadi bisa lolos dari gempuran bunga-bunga anggrek. Tapi sekarang, jangan harap kau akan selamat. Memang tetap sama, aku serang kau dengan bunga anggrek. Tapi yang ini, 10 kali lipat dahsyat. Lama-lama aku bisa kena. Aku tidak bisa hanya mengandalkan ilmu meringankan tubuh. Aku harus mempergunakan senjata. Nah, Mantili mencabut pedang. Pedang perak. Iya, kalau ingin selamat, dia tidak bisa hanya mengandalkan ilmu meringankan tubuh, tapi harus disertai menggunakan senjata sebagai perisai. Gila! Permainan pedang Mantili terlalu hebat. Bunga-bunga anggrekku semua rontok. Permainan pedang Mantili terlalu cepat. Bunga-bunga anggrek semuanya rontok. Hancur terpotong-potong, dibabas oleh pedang perak. Iya, sekarang Lasmini yang kuat. Bunga-bunga anggrek kau semuanya rontok, dibabat oleh pedang perak. Kau memang pendekar pedang kelas 1. Sekarang mari kita tingkatkan dengan penggunaan ilmu kadikjayaan. Kau jadi tegang, sebab kau bukan pendekar yang bertumpu pada ilmu kadikjayaan. Kau jenis pendekar yang bertumpu pada keahlian bermain pedang. Dan sekarang kau nampak gentar mendengar aku akan mempergunakan ilmu kadikjayaan. Boleh coba? Ajian serat jiwa. Gila, dia akan membunuhku dengan ajian serat jiwa. Aku harus melebur pedang perak dan pedang setan. Mudah-mudahan dengan peleburan 2 pedang mujizat, aku bisa menahan gempuran ajian serat jiwa. Lasmini mempergunakan ajian serat jiwa. Aku juga tidak tahu. Dia bisa dari mana? Waduh, Mantili kelihatan sangat tegang. Siapapun akan gentar mendengar ajian serat jiwa, termasuk Mantili. Mantili sudah mencabut pedang setan, lalu bersama dengan pedang perak disilangkan di depan dada. Mantili akan menahan gempuran ajian serat jiwa dengan perisai pedang setan dan pedang perak menyilang di dada. Apakah bisa? Aku tidak tahu. Mantili terlempar, jungkir balik. Tapi bisa berdiri lagi. Dia tidak apa-apa. Aku selamat. Aku tidak apa-apa. Aku bisa menahan gempuran ajian serat jiwa dengan perisai kedua pedang mujizat ini. Gila, Mantili tidak apa-apa. Terluka sedikit pun tidak. Hebat sekali kedua pedang pusaka itu. Hanya dengan disilangkan, dia selamat dari maut. Hanya terlempar ke belakang, jungkir balik, berguling-guling di tanah, tapi bisa berdiri lagi dengan tegar. Aku tidak mengerti tentang ilmu kadikjayaan, tapi aku memiliki 2 pedang mujizat yang tidak ada bandingannya. Bertahun-tahun aku melebur tenaga mujizat dari kedua pedang ini untuk suatu ketika menangkal serangan ilmu kadikjayaan. Dan aku berhasil. Ajian serat jiwa yang termasyhur itu bisa aku jinakkan dengan peleburan mujizat pedang perak dan pedang setan. Kau jangan besar kepala dulu, Mantili. Sekarang cobalah ajian waringin sungsang. Ngelantur. Dari mana kau bisa ajian waringin sungsang? Lihat buktinya. Benar. Itu benar ajian waringin sungsang. Keparat. Lasmini kenapa bisa maju dengan pesat? Dari siapa dia bisa menguasai ajian waringin sungsang? Ajian waringin sungsang setingkat dengan ajian serat jiwa. Mudah-mudahan dengan peleburan kedua pedang mujizat ini, aku bisa mengatasinya. Mantili terlempar jauh sekali, jungkir balik, berguling-guling di tanah, sama seperti tadi. Perlahan-lahan dia bangun, lalu berdiri dengan tegak. Dia tidak apa-apa. Gila, benar-benar gila.
digempur pakai ajian Waringin Sungsang juga tidak apa-apa. Hebat benar kedua pedang mujizat itu. Dua buah ilmu kadikjayaan tingkat tertinggi berhasil aku jinakkan. Kau mau apa lagi, Lasmini? Kau nampak jadi bingung? Baik, sekarang ilmu lampah lumpuh. Perempuan sinting, kau semakin ngawur tidak keruan. Tidak akan ada yang bisa menguasai ilmu lampah lumpuh kecuali Kakang Brahma. Brahma juga manusia biasa, masih doyan makan nasi. Nah, kalau Brahma bisa, kenapa aku tidak? Terserah kau. Apakah kau masih waras atau benar-benar sudah jadi gila? Jangan banyak mulut. Lihat buktinya. Ipis Durjana, apakah aku tidak sedang bermimpi? Dia benar-benar menguasai ilmu lampah lumpuh. Aku tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Gila. Lasmini itu sekarang jadi apa? Kenapa dia bisa menguasai ilmu kadikjayaan tingkat tertinggi semuanya sekaligus? Apakah dia mendadak jadi dewa? Tenang, Kanjeng Tumenggung Jamali. Sebab nanti kau akan lebih terkejut lagi kalau Lasmini mengeluarkan ilmu pamungkasnya yang sangat menyenangkan. Aku tidak punya pilihan lain kecuali mengulangi lagi pertahanan seperti yang sudah-sudah. Menyilangkan kedua pedang mujizat ini di depan dadaku. Mudah-mudahan seperti tadi, aku berhasil mempertahankan diri. Setan alas, badan Mantili panas sekali. Tanganku seperti dibakar api yang berkobar-kobar. Dia itu memiliki ilmu apa? Tidak roboh oleh sentuhan ilmu lampah lumpuh. Seharusnya begitu tersentuh oleh tanganku, dia roboh, terkulai dan lemas, ambruk di tanah. Tapi malah sebaliknya. Tubuhnya terlontar, melambung ke udara, dan balik ke bawah, berdiri dengan tegar. Tidak cedera sedikit pun. Selamat. Aku lolos dari maut. Mantili, terus terang aku kagum kepadamu. Aku sama sekali tidak menduga kalau kau ternyata seorang pendekar pedang yang paling dikjaya, yang bukan hanya ahli bermain pedang, melainkan berhasil melebur mukjizat dari kedua pedang pusaka itu. Terpaksa, dengan sangat terpaksa, aku harus menundukkan kau dengan gabungan ketiga ilmu tersebut. Terimalah ilmu cipta dewa. Ilmu durjana apalagi yang akan kau pergunakan, Lasmini? Kalau kau bisa melebur intisari dari mukjizat pedang setan dan pedang perak, maka aku pun bisa melebur intisari dari mukjizat ajian serat jiwa, ajian Waringin Sungsang, dan ilmu lampah lumpuh. Ternyata kau pembual nomor 1. Tapi tak apalah. Aku tahu kebenaran dari kata-kata seorang pembual seperti kau. Baik, mari kita buktikan. Aku mendengar suara yang mengerikan. Bulu rumahku berdiri. Aku merinding. Ilmu durjana apalagi yang dipergunakan si Lasmini itu? Tak ada lain lagi pertahananku selain menyilangkan kedua pedang ini. Mantili roboh, terkapar di tanah. Kedua pedangnya, pedang setan dan pedang perak, lepas dari tangannya terlempar ke udara. Waduh, Lasmini terlalu kejam. Dia benar-benar berniat membunuh Mantili. Mantili, akhirnya kau roboh. Aku bisa mengalahkan peleburan pedang setan dan pedang perak. Kedua pedang mukjizat itu terlempar jauh sekali entah jatuh di mana. Dan kau terkapar, tergeletak, membujur kaku di atas tanah. Bibi Lasmini! Raden Bentah. Bibi Lasmini, kau kejam. Kau membunuh Bibi Mantili. Tidak Raden Bentah. Bibi Mantili, Bibi. Bentah, Mantili tidak tewas.
Dia hanya pingsan dan terluka dalam. Bibi Lasmini, kenapa kau berbuat begitu? Bibi Mantili pelindung saya, pengasuh saya, selalu memperhatikan saya. Kenapa kau sampai hati mencelakai Bibi Mantili? Bentar, maafkan aku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, saya selalu membela nama Bibi Lasmini. Kalau semua orang Keraton Madangkara menjelek-jelekan Bibi Lasmini, akulah yang sekuat tenaga membela namamu. Lalu kenapa kau berbuat kejam? Tidakkah setiap persoalan bisa diselesaikan secara baik-baik? Bibi Lasmini, aku kecewa. Orang yang selama ini aku sukai ternyata sampai hati melukai hatiku sendiri. Kalau begitu, Bibi Lasmini tidak sayang terhadap saya. Bibi Lasmini hanya manis di bibir saja. Bentar, maafkan aku. Aku tidak bermaksud melukai hatimu. Bibi Mantili, mari kita pulang. Tubuhmu amat dingin, kaku, dan napasmu lemah sekali. Marilah aku gendong. Bentar, biarlah aku yang menggendong Mantili. Tidak, kau pergilah, tinggalkan aku. Bentar, kau mengusir aku. Aku tidak mengusirmu, tapi jangan sentuh Bibi Mantili. Kau terlalu kejam, kau tega, kau tidak punya perasaan. Bibi Mantili, kasihan kau. Kau terluka dalam sangat parah. Mari aku gendong. Hop. Ya. Bentar, tunggu. Jangan sentuh aku. Pergilah kemana kau suka. Bentar, maafkan aku. Maafkan aku. Aku harus membantu Raden Bentar. Dia tidak akan kuat menggendong Mantili berjalan jauh. Jangan Tumenggung Jamali. Nanti bisa terjadi salah paham antara kau dengan Raden Bentar. Biarkanlah dia pulang ke Madangkara, membawa Mantili yang terluka dalam. Sebab dia membawa kuda, jadi tidak akan terlalu repot. Akulah penyebab dari semua ini. Karena aku, Mantili dan Lasmini bertarung. Karena aku, Mantili cedera. Bagaimana ini? Jadinya kok begini? Jamali terduduk, dia berduka. Begitu pula Lasmini duduk dengan lunglai sambil menangis. Lasmini, selamat tinggal. Selamat tinggal. Aku kecewa dengan tindakanmu, Lasmini. Kau terlalu kejam. Aku menyesal. Akulah penyebab sampai terjadi semua ini. Kau tidak bersalah, Jamali. Akulah yang memang sengaja menggoda kau agar Mantili marah. Aku yang paling bersalah, Lasmini. Sebab aku sampai lupa daratan. Tergila-gila sama kau. Sampai hati meninggalkan anak dan istriku. Lasmini, ya. Aku akan pulang ke Madangkara. Menyerahkan diri. Ya, terserah. Apakah aku akan dihukum pancung? Aku pasrah, Lasmini. Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Iya. Selamat jalan, Jamali. Maafkan aku. Aku telah merusak rumah tanggamu. Iya. Kenapa kau jadi bersedih hati, Lasmini? Bukankah impianmu terlaksana? Ingin mengalahkan Mantili? Supaya kau diakui sebagai jago nomor 1, tokoh utama rimba persilatan. Jadi seharusnya kau gembira. Raksa Dewa, bukan persoalan Mantili yang aku sedihkan. Tapi
Raden Bentar. Dia hatinya terluka. Kau ini ada-ada saja, Lasmini. Anak kecil masih bau kencur begitu. Kau risaukan. Apa-apaan kau ini? Apakah otakmu sudah tidak waras mencintai anak kecil? Berkacalah, Lasmini. Meskipun kau cantik dan menggairahkan, tapi kau sudah tua. Memang belum tua sekali, tapi bila dibandingkan dengan Bentar, berbeda jauh. Dia memanggil kau saja dengan sebutan Bibi. Nah, apakah kau tidak sadar itu, Lasmini? Iya, aku sadar. Aku tidak sebanding dengan Bentar. Dan juga aku tahu, aku tidak mencintai Bentar. Tapi, entah mengapa, aku tidak berdaya bila berhadapan dengan dia. Aku luluh. Aku bersimpuh bila menatap matanya. Pandangan matanya bisa menundukkan diriku. Aku pasrah kepadanya. Itu namanya cinta, Lasmini. Belum tentu. Belum tentu itu suatu ungkapan rasa cinta. Tapi juga, aku tidak tahu apa namanya. Cinta yang tidak wajar barangkali. Kau jangan asal bicara, Raksa Dewa. Aku robek mulut kau. Coba saja pikir. Secara akal sehat, kau tidak sepantasnya mencintai Raden Bentar. Begitu pula dengan dia. Kalau Raden Bentar juga mencintai kau, wah, bisa kacau. Entahlah, aku jadi bingung ini. Aku harus pergi ke Bandangkara. Menyerahkan diri. Jangan. Bisa berbahaya. Saat ini di Madangkara sedang berduka. Melihat Mantili dalam keadaan yang amat menyedihkan seperti itu. Jago-jago Madangkara pasti murka. Kalau datang, sama dengan bunuh diri, Lasmini. Untung Mantili tidak mati. Kalau dia mati, ya, aku tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Ya, di balik ini semua, Mantili harus diakui hebat sekali. Panembahan Pasupati saja tewas digempur oleh ilmu cipta dewa, tapi Mantili tidak. Tapi saat ini dia berada di ambang kematian. Kalau tidak diobati oleh seorang yang ahli, besok atau lusa, Mantili akan mati. Ya. Lebih baik kita pulang ke Gunung Lawu. Tenangkan hatimu di sana. Mudah-mudahan kau bisa melupakan Bentar. Iya. Pelan-pelan saja, Dawu. Jangan berpacu. Nanti Bibi Mantili terguncang-guncang, menambah luka yang lebih parah. Sebaiknya aku tidak membawa Bibi Mantili ke Bandangkara, sebab bisa geger. Semuanya berduka, lalu semuanya menjadi murka. Jago-jago Madangkara semuanya akan keluar memburu Lasmini. Masalahnya bukan menjadi reda, malah sebaliknya menjadi semakin rusuh. Kekerasan demi kekerasan akan terjadi. Pembunuhan demi pembunuhan akan terus berlanjut demi untuk hawa nafsu pembalasan dendam. Tapi aku harus membawa kemana Bibi Mantili? Aku tidak tahu di mana ada tabib atau seorang tokoh sakti yang akan bisa menyembuhkan Bibi Mantili. Wah, hujan. Di mana aku harus berteduh? Tidak ada rumah sebuahku, jauh kemana-mana. Ya, Dawu, hujan. Meskipun cuma hujan kecil, tapi lama-lama kita bisa basah kuyup. Aku kehujanan tidak jadi soal. Tapi Bibi Mantili ini tidak boleh kehujanan. Nah, itu ada gua. Tuh, di bawah sana ada gua. Ayo, Dawu, kita ke gua itu. Pelan-pelan, Dawu. Jangan menurun dan licin sekali. Pelan-pelan, awas kau terpleset. Jangan takut, aku pegang tali kendali kau. Beban di punggung kau sudah berkurang, sebab aku sudah turun. Ayo, aku bimbing kau. Pelan-pelan, kalau kau terpleset, Bibi Mantili akan jatuh dan terguling-guling ke bawah tanah. Bisa lebih berbahaya. Pelan-pelan, awas kau terpleset. Jangan takut, aku pegang tali kendali kau. Beban di punggung kau sudah berkurang, sebab aku sudah turun. Ayo, aku bimbing kau.
Pelan-pelan. Kalau kau terpeleset, Bibi Mantili akan jatuh dan terguling-guling ke bawah tanah. Bisa lebih berbahaya. Nah, sudah dekat. Ayo, ya. Nah, bagus. Guanya besar. Kau bisa masuk sekalian, Daud. Ayo kita masuk. Jangan bergerak-gerak. Aku akan menurunkan Bibi Mantili. Oh. Ya, aku akan baringkan Bibi Mantili di lantai gua ini. Kebetulan ada tonjolan batu yang datar. Di situ akan aku baringkan Bibi Mantili. Hup. Ya. Ya. Bibi Mantili sudah terbaring. Sekarang aku harus membongkar keranjang pakaian untuk mencari pakaian kering buat menyelimuti tubuh Bibi Mantili. Kau kedinginan, Dawo? Ya, kita semua sama, kedinginan. Jangan takut. Nanti aku akan menyalakan api unggun. Tapi di dalam gua ini tidak ada ranting-ranting yang kering. Gampang. Pohon-pohon kecil yang tumbuh pada dinding gua ini cukup kering. Bisa dijadikan api unggun. Lumayan. Ada api unggun meskipun kecil. Sudah cukup untuk menghangatkan badan. Bagus. Memang itulah seharusnya. Oh, siapa itu? Aku gembira melihat keuletanmu. Suaranya kedengaran, tapi orangnya tidak kelihatan. Siapa yang bicara itu? Apakah hantu penunggu gua ini? Atau jin, siluman, dan... Aku gembira melihat keuletanmu. Suara itu rasanya aku kenal. Aku gembira melihat keuletanmu. Hah? Itu suara Ayahanda Brahma. Ayahanda Brahma, jangan mempermainkan saya. Perlihatkan wujud Ayahanda. Hus, jangan berteriak-teriak di dalam goa. Ayahanda Brahma. Ayahanda pasti sudah lama berada dalam goa ini, tapi bersembunyi. Iya, aku memang sengaja menunggu kau di sini. Ayahanda mempermainkan saya. Kalau belum apa-apa aku sudah muncul. Kau pasti manja. Semua apa yang kau kerjakan mesti minta dibantu. Nah, aku senang melihat kau sudah bisa mengatasi segala kesulitan. Bagaimana caranya membawa orang sakit di atas punggung kuda, menaikkannya dan menurunkannya. Kemudian kau jalan kaki sambil menuntun kuda, menuruni jalanan yang curam dan licin di bawah siraman hujan lebat. Semuanya itu kau lakukan dengan benar. Tapi saya sangat sedih melihat Bibi Mantili keadaannya begitu rupa. Bisakah Ayahanda mengobatinya? Mari kita lihat. Aku akan memeriksa keadaan Mantili. Baik, Ayahanda. Parah sekali. Bagaimana, Ayahanda? Keadaannya sangat parah, Bentar. Bisakah disembuhkan? Tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, Ayahanda benar. Tapi tergantung sakitnya, bukan? Ada kalanya kita harus mencari obatnya bertahun-tahun. Sebab obatnya belum ada, karena penyakitnya penyakit langka. Kau benar. Tapi mudah-mudahan tidak akan terlalu lama. Saya yakin, sebab Ayahanda seorang yang mumpuni. Nah, benahilah gua ini. Sebab mungkin kita akan tinggal di sini berhari-hari. Sampai Mantili sembuh. Baik, Ayahanda. Kedua orang itu bernama Kijara dan Logina. Benar, Guru. Mereka sangat dikdaya, Guru. Mereka bisa berloncatan di atas pohon, bisa mengalahkan jurus kembang 1000. Mereka mengaku murid Panembahan Pasupati dan mau menuntut balas kepadaku. Benar, Guru. Kalau mereka sangat dikdaya,
bisa melumpuhkan 15 orang muridku. Tapi kenapa dulu dengan mudah kau ringkus Raksadewa? Aku rasa kedua orang itu tidak berada di padepokan Gunung Saba ketika kita datang melabrak perguruan itu. Ya, mungkin sedang pergi atau berdiam di tempat lain karena sudah lulus dan tidak lagi menjadi murid Panembahan Pasupati. Iya, mungkin juga begitu. Sebab kalau mereka waktu itu ada di Gunung Saba, tidak mungkin mencari aku. Sebab sudah tahu kadikjayaanku. Mereka berani mencari kau. Tentu memiliki ilmu kadikjayaan yang tinggi, yang menurut dugaan mereka akan dapat mengalahkanmu. Iya. Sekarang begini. Sudah jelas aku harus pergi mencari Ki Jara dan Lugina. Karena aku tidak tahu mereka berada di mana. Jadi kepergianku pasti akan makan waktu yang lama sekali. Dan untuk itu, kalian juga boleh pergi. Pergi? Iya. Kalian boleh turun gunung. Kalau ada yang mau tinggal di sini terus, boleh saja. Tapi harus merawat padepokan kita ini sebaik-baiknya. Sebab sewaktu-waktu aku akan kembali ke sini. Iya. Gunakanlah kesempatan turun gunung ini untuk menambah ilmu. Bergurulah kepada orang-orang yang berilmu tinggi. Nah, aku berangkat terlebih dulu. Aku di desa. Setelah itu pikir-pikir dulu mau apa selanjutnya. Iya, aku juga mau pulang dulu. Lama sekali aku meninggalkan rumah. Aku juga mau pulang dulu ke rumahku di desa. Setelah itu kawin. Kamu mau kemana? Aku mau mengembara, mencari ilmu kesaktian. Aku ingin jadi orang yang paling dikjaya, melebihi Guru Lasmini. Bagus. Kau sendiri mau kemana? Kedua orang tuaku sudah meninggal. Tidak meninggalkan warisan apa-apa karena miskin. Jadi kemana sajalah kakiku melangkah, disitulah aku berada. Aku mau tetap tinggal di sini, memperdalam jurus kembang 1000. Setelah berhasil, baru turun gunung. Kau tidak akan takut sendirian di sini? Takut sih nomor 2. Itu loh, kesepian. Kesepiannya yang tidak tahan. Gampang, cari laki-laki buat teman segala-galanya. Ayo teman-teman. Sudah memasuki wilayah kerajaan Pajajaran. Mudah-mudahan Lasmini ada di Pajajaran. Bosan aku berkelana ke sana kemari mencari dia. Tidak ketemu-temu. Dikawali Pajajaran lama, Lasmini tidak ada. Mungkin saja dia ada di Tegal Paku Jajar, Pajajaran baru. Ya. Ada apa di sana itu? Orang-orang banyak sekali. Ada kerja paksa. Hah? Kerja paksa? Itu lihat. Manusia jumlahnya ribuan. Bekerja banting tulang. Ada yang mencangkul-cangkul tanah, mencongkel batu, memotong-motong kayu. Bukan kerja paksa. Sebab para pekerja yang jumlahnya ribuan orang itu tidak dijaga sama sekali. Sebab kalau kerja paksa, pasti akan nampak para pengawal yang memegang cambuk sambil berteriak-teriak, membentak-bentak dengan galaknya. Iya. Lalu sedang mengerjakan apa mereka itu? Kalau melihat hamparan bukit yang dikali, yang sangat luas itu, nampaknya seperti mau membuat bendungan air. Tentu saja bendungan air. Memangnya bendungan apa? Bendungan nasi? Ya, barangkali membuat benteng pertahanan begitu? Aku rasa tidak. Sebab kalau membuat benteng pertahanan bukan begitu caranya. Iya. Ayo kita turun sambil melihat-lihat. Iya, ayo.
Sampurasun. Rampes. Ramai sekali ke sana. Di sini sedang membuat apa? Sampai para pekerja itu jumlahnya sangat banyak. Saya taksir tidak kurang dari 3 atau 4.000 pekerja. Kami sedang membuat bendungan di sana. Benar dugaan saya. Kisanak siapa? Saya Kijara. Dan ini teman saya, Lugina. Iya. Pasti bukan orang Pajajaran. Sebab tidak tahu dengan apa yang sedang dikerjakan di sini. Kami pengembara, Pak. Oh. Kalau bendungan ini sudah jadi, besarnya tidak ketulungannya luas sekali. Benar, Kisanak. Bendungan ini memang bendungan raksasa. Wah, bendungan raksasa. Apa gunanya membuat bendungan sebesar itu? Apakah mau membuat juga sawah raksasa? Meskipun benar begitu, artinya bendungan ini nantinya akan dipergunakan untuk mengairi persawahan yang sangat luas. Tapi persawahan itu tidak dinamakan sawah raksasa. Hanya bendungannya saja yang dinamakan bendungan raksasa. Hei, itu ada yang berkelahi. Mana? Itu. Yang satu pakai cangkul, yang satu pakai lenggis. Waduh, mereka ribut lagi. Ayo maju kau. Aku orang Tanjung Singguru, tidak akan mundur setapapun. Aku juga pantang bagi orang Sukapura mundur dari kalangan. Ayo maju. Ayo. 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 Lucu benar mereka. Saling tantang sambil mengayun-ayunkan cangkul dan lenggis. Tapi tidak jadi-jadi. Kedua-duanya cuma banyak omong, tapi tidak maju menyerang. Kapan jadinya pertarungan kalau begitu? Ayo. 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 Stop. Berhenti. Sudah. Jangan berkelahi. Pak Mandor, orang Tanjung Singguru itu besar kepala. Sombong, kau juga besar kepala. Orang-orang Sukapura, kepala semuanya. Bangsat, bunuh kau. Ayo maju, aku tidak takut. Baik. Jangan berkelahi. Berhenti. Kalian ini sama-sama pekerja. Kenapa berkelahi? Di sini bukan tempat berkelahi, tapi tempat kerja. Minggir kau, jangan ikut campur. Kau bukan mandor, kau pengacau. Loh. Dipisah malah marah. Minggir, lihat. Tanganku. Aduh. Gila. Orang itu dipukul pakai linggis tidak apa-apa. Cuma sekali tepuk, linggis itu lepas. Terlempar jauh sekali. Lalu tangan orangnya dipelintir. Kau jago silat ya? Bukan. Tapi kalau kalian tidak mau dilerai, aku pecahkan kepala kalian semuanya. Di sini jangan membawa-bawa nama kerajaan. Tidak peduli kalian dari Tanjung Singkuru, atau dari Sukapura, atau dari Tajek Nasing, atau dari mana saja. Kalian semua berkumpul datang ke sini untuk bekerja, titik. Di sini kalian sama, para pekerja. Nah, bekerjalah dengan baik. Bukan begitu, Pak Mandor? Bukan begitu, kan? Benar, Kijana. Jangan suka membawa-bawa nama daerah tempat asal. Semuanya di sini sama, para pekerja. Iya. Nah, sekarang bersalaman, damai. Iya, Komandan. Bagus. Nah, ayo semuanya bekerja kembali. Iya, Komandan. Makan sama-sama. Jangan, Pak Mandor. Kami bukan pekerja. Tidak apa-apa. Makanan di sini berlimpah-limpah. Siapapun boleh makan. Makan sekenyang-kenyangnya. Asal kuat saja perutnya. Kerajaan Pajajaran ini makmur sekali. Bisa membuat bendungan raksasa. Para buruh pekerja yang jumlahnya ribuan itu dijamin dengan baik. Makanan dan minuman berlimpah-limpah membuat para pekerja itu semangat, tidak malas. Iya, kami sebagai rakyat Pajajaran merasa sangat bersyukur memiliki seorang raja seperti Prabu Siliwangi. Beliau betul-betul memperhatikan nasib rakyat kecil. Baik itu petani, atau pedagang, atau nelayan, atau pegawai. Semuanya mendapat perhatian yang sama. Ya, guru kami Panembahan Pasupati juga pernah berkata, bahwa nanti kalau Pajajaran diperintah oleh Prabu Siliwangi, disitulah rakyat Pajajaran akan menikmati hidup yang senang. Kerajaan Pajajaran akan berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar dan makmur. Gemah Ripah Loh Jinawi.
Dan sekarang tanda-tanda ke arah itu sudah mulai nampak. Ya, mudah-mudahan hal itu akan terwujud. Apakah di Pajajaran kekurangan tenaga pekerja sehingga harus mendatangkan para pekerja dari kerajaan lain? Tenaga pekerja di Pajajaran tidak mencukupi, Nak. Jadi terpaksa minta bantuan dari kerajaan-kerajaan lain. Tapi akibatnya sering bentrokan seperti tadi itu. Ya, bagaimanapun juga memang sulit sekali mengatur manusia yang jumlahnya ribuan, yang berasal dari berbagai kerajaan. Seperti para pekerja dari kerajaan Tanjung Singguruh itu. Watak mereka keras. Jadi kalau ada perkelahian, mesti akibat ulah mereka. Perkara yang sepele bisa jadi perkelahian. Ya, maklum. Suasana di tempat pekerjaan raksasa seperti ini. Suasananya panas. Mudah terpancing kemarahan. Ya. Dan Kisanak berdua ini tentunya para pendekar, kan? Bukan, Pak Mandor. Kami ini hanya pengembara saja. Hah? Saya sudah melihat buktinya. Ketika Kisanak dihajar pakai linggis, dengan mudah menepuk tangan orang itu sedikit saja. Linggisnya lepas. Dan terlepas jauh sekali. Dan secepat kilat, tangan orang itu dipelintir sampai mengaduh-aduh. Ya, kebetulan kami bisa sedikit menguasai jurus-jurus silat, Pak. Sebenarnya tujuan Kisanak berdua hendak kemana? Kami sedang mencari Lasmini, Pak. Hah? Lasmini? Rasanya pernah mendengar nama itu. Nah, kebetulan Pak Mandor kenal dia. Sebentar, Nak. Lasmini. Lasmini yang mana ya? Dia orang Pajajaran, Pak. Tinggalnya di Kawali. Di Kawali? Iya. Bekas ibu kota Pajajaran yang lama. Tapi kami sudah ke sana, tidak ada. Jadi kami mencarinya ke sini. Oh ya, saya ingat. Nah, bagaimana, Pak? Den Ayu Lasmini itu maaf. Iya. Ya, agak kurang baik lah. Memang benar, Pak. Katanya pernah menjadi kekasih gelap Juragan Basra, pedagang kaya raya di Pajajaran. Ya, benar begitu. Nah, Bapak pernah melihatnya? Apakah sekarang dia ada di sini, Pak? Wah, sudah lama sekali saya tidak mendengar kabarnya, Nak. Tapi kalau dulu pernah muncul di sini, membuat onar. Oh ya? Iya, mengejar-ngejar orang bekas kaki tangan Juragan Basra. Tapi berhasil diringkus oleh Ranggaweni. Siapa Ranggaweni itu? Jawara, Nak. Jawara? Iya, Jawara nomor 1 di Pajajaran. Tangan kanan Prabu Siliwangi. Oh iya, lalu? Setelah beberapa hari ditahan, lalu dilepaskan. Terus pergi, entah kemana. Sampai sekarang saya tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Ya, bagaimana Kicara? Selain Pak Mandor dan Ranggaweni, kira-kira siapa yang tahu lagi tentang Lasmini, Pak? Siapa lagi ya? Oh iya. Basrin. Siapa dia? Bekas pelayan Lasmini. Dia sekarang jadi pedagang beras di pasar. Cobalah hubungi dia. Mungkin dia bisa memberikan keterangan yang berguna. Baiklah, kami akan menghubungi Basrin. Kalau perlu juga menghubungi Ranggaweni. Iya, Nak. Ada perkara yang penting. Kisanak berdua mencari Lasmini? Tidak, Pak. Tidak, kami hanyalah kawan lama. Sudah lama tidak ketemu. Oh. Bukan main. Ibu kota Pajajaran ini besar dan ramai. Jauh sekali keadaannya dengan waktu masih di Kawali. Hebat benar pria Siliwangi itu. Dia bisa membangun sebuah ibu kota kerajaan yang megah dalam waktu singkat. Tegal Paku Jajar yang semula hanya merupakan hutan pohon paku disulap menjadi sebuah kerajaan yang megah. Benar-benar sebuah hasil karya seorang pemimpin kerajaan yang gilang gemilang. Kisanak, Pasar Agung sebelah mana? Di sana, di sebelah barat alun-alun. Oh, hatur nuhun. Wah, ramai benar ini pasar. Pasar besar. Ya. Kap lagi. Di pasar ini apa saja ada.
Kalau para pedagang beras di sebelah mana ya? Bingung juga nih. Asalnya dua. Alah, cari saja sambil jalan-jalan. Asik. Lihat gadis-gadis yang belanja. Denok-denok. Nah, kilos pasar yang sebelah sana itu, tukang dagang beras melulu. Nah, di antara para pedagang beras itu, pasti ada yang bernama Basri. Coba aku tanya dia. Pak, Bu, Ya? yang namanya Mang Basri, yang mana, Bu? Oh, itu tuh, Jang. Anu make duduk di hejo. Mohon, Bu. Sami-sami, Jang. Sampurasun, rampes. Nah, mari Den. Yang ini asli beras Cibarengkok, putih, mulus dan pulen, murah. Sahabatok buah ketip Den. Saya bukan mau beli beras, Bang. Oh ya, lalu? Emang yang namanya Basri. Benar Den. Bekas pelayan Lasmini waktu di Kawali ya? Betul Den. Oh, saya tidak perlu, Mang. Tapi jangan takut, Mang. Saya bukan orang jahat. Saya suaminya Lasmini. Hah? Suaminya? Ya. Setelah pisah dengan Juragan Basra, Lasmini kawin dengan saya di Gunung Lawu. Yang mengawinkan kami gurunya sendiri, yaitu Nenek Lawu. Oh, begitu. Ya. Tidak sangka. Tapi dia lari. Lari? Tergoda oleh laki-laki lain. Padahal sedang hamil tua. Nah, saya kan tidak mau anak saya yang di dalam perutnya itu terlantar, Mas. Aduh. Dan Ayu Lasmini kenapa begitu ya? Bisa kita bicara agak tenang, Mang? Di sini, aduh, kami sekali. Saya nanti pulang sore. Tunggu saja sore ya. Baiklah.